Nah, pendeta-pendeta ini harus merebut, harus datang ke masjid-masjid, harus menginjil untuk kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Nggak usah bangun gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan untuk konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini menyuruh para pendeta itu menginjil di dalam masjid. Silahkan injili para ustadz dan para jemaahnya. Tidak usah membangun gereja. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengadu domba umat Islam dengan umat Kristen. Sedangkan Saifuddin Ibrahim sendiri tidak berani seperti itu menginjil di dalam masjid. Jadi dia ini menyuruh para pendeta untuk menginjil di dalam masjid. Saifuddin Ibrahim ini hanya beraninya ketika di belakang orang lain. Tapi ketika di hadapan orang yang dicaci makinya, Saifuddin Ibrahim nggak berani. Karena kan beberapa kali Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwa dia itu selalu menang ketika berdebat dengan orang Islam. Nyata-nyatanya yang kita lihat di media, Saifuddin Ibrahim itu kalau debat tatap muka sering nggak datang. Kalau datang pun Saifuddin Ibrahim itu pastikan ngamuk. Nah, jadi itulah ciri khas Saifuddin Ibrahim. Hanya bisanya mengadu domba antara umat Islam dengan umat Kristen. Karena Saifuddin Ibrahim sendiri kan mengatakan bahwa dia itu tidak fanatik dengan agama Kristen. Kalau namanya tidak fanatik dengan agama Kristen, Saifuddin Ibrahim tidak peduli dengan agama Kristen. Dia tidak percaya dengan agama Kristen. Karena arti fanatik itu suatu yang kita percayai, suatu yang kita yakini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Ngapain bangun gereja, bangun gedung? Kalau kita sudah memenangkan imam-imamnya itu tiap 2 kilometer, masjid itu tinggal ganti jadi gereja. Kalau imamnya dan jemaatnya sudah terima Yesus Kristus. Kata Udin Bongak Duda Tua ini ngapain bangun gereja? Ntar kalau sudah murtad umat muslim, maka masjid ini bisa dijadikan sebagai gereja. Ini namanya mimpi sebelum tidur. Jadi kalau masjid mau berubah jadi gereja itu tidak akan pernah. Tapi kalau gereja banyak yang berubah jadi masjid. Itu terbukti, pendeta sendiri yang mengakui. Ini survei orang Kristen. Orang Kristen sendiri mengatakan banyak gereja yang berubah jadi masjid. Di negara kita ini mungkin sudah ada 10 gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Karena jemaatnya sudah nggak ada. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 di bulan 12-nya, itu jumlah Kristen itu semakin turun dengan drastisnya. Karena jumlah umat Kristen sekarang ini hanya tinggal 7,47%. Kristen Katolik 3,8%. Prediksi saya di tahun 2028, jumlah Kristen itu hanya tinggal 5% dan Kristen Katolik itu tinggal 8%. Jadi semakin banyak orang meninggalkan agama Kristen. Dan apa penyebabnya mereka meninggalkan agama Kristen? Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu yang satu ini. Ini bangun gereja, biaya penginjilan tidak ada. Ngapain bangun gereja? Pendeta. Lomba-lomba bangun gereja, nanti dirobohkan lagi muslim, bangun gereja lagi, robohin lagi. Sementara aja ibadah di rumah. Ngapain bangun gereja, sementara biaya penginjilan tidak ada, sementara biaya donasi tidak ada. Jadi kalau pendeta itu membangun gereja, maka pendeta itu melupakan Saifuddin Ibrahim. Kalau pendeta sudah melupakan Saifuddin Ibrahim, maka donasi Saifuddin Ibrahim berkurang. Nah, makanya Saifuddin Ibrahim ini melarang para pendeta ataupun orang Kristen membangun gereja. Untuk sementara, kata Udin Bongak Duda Tua ini, silahkan ibadah aja dulu di rumah. Jadi inilah buktinya Saifuddin Ibrahim itu tidak cinta dengan agama Kristen, tidak percaya dengan agama Kristen. Cuman Saifuddin Ibrahim itu hanya percaya sama donasinya di agama Kristen. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Bayangkan itu mulai dari Banyuwangi sampai ke ujung kulon sana. Itu masjid semua. Bagaimana kita memenangkan Islam nanti kalau pendeta-pendeta kerjanya hanya membangun gereja? Paling tetangga 1-2 orang saja yang bertobat. Enggak secara massal. Coba kalau ada ustadz kayak Saifuddin Ibrahim masuk Kristen. Wah, apa nggak meledak ini dunia ini? Ditangkap lagi, masukin lagi penjara. Tangkap lagi, masukin lagi penjara. Nggak apa-apa.
Jadi pengakuan Saifuddin Ibrahim ini membuat orang Kristen itu sangat kecewa. Karena Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan dari Banyuwangi sampai Ujung Kulon itu masjid semua, nggak ada gerejanya. Jadi ada juga para pendeta mengatakan ataupun yang murtad bahwa dalam 1 tahun 1 juta umat muslim itu katanya murtad. Jadi inilah kebohongan mereka. Mungkin teman-teman juga nggak tahu ya berapa sih jumlahnya orang murtad itu dalam per 3 bulan. Jadi murtad itu dalam per 3 bulan paling tinggi 5 orang, paling rendah 3 orang. Itu dalam per 3 bulan. Sedangkan mualaf dalam sehari saja itu bisa mencapai 25 orang dan paling sedikit 5 orang. Jadi itulah perbedaan antara mualaf dengan murtad. Makanya kalau mereka mengatakan umat muslim itu semakin banyak yang murtad, ini kebohongan mereka dan ini cara mereka untuk ngemis-ngemis donasi. Jadi kita lanjutkan dulu. Takut masuk penjara. Semua nabi ditangkap masuk penjara. Yesus masuk penjara. Paulus masuk penjara. Pengakuan Saifuddin Ibrahim ini juga itu dapat membuat Kristen itu sangat kecewa. Karena Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan semua nabi itu masuk penjara. Yesus masuk penjara. Paulus masuk penjara. Ngapain takut masuk penjara? Jadi dia itu membuat pengakuan tanpa dia sadari kalau Yesus ini adalah nabi, hanya utusan Allah. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim ini membuat pengakuan, ngapain takut masuk penjara? Semua nabi masuk penjara, Yesus masuk penjara, Paulus masuk penjara. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit, menciptakan laut, airnya ada dua laut, Bahrain. Ada 2 laut katanya. Yang begitu nggak usah pakai Al-Quran, itu sudah ada sebelumnya. Tentang penciptaan langit dan bumi itu sangat detail diceritakan di dalam Al-Quran. Dan bagaimana prosesnya itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Sebelumnya kita mohon maaf dulu kepada saudara kita yang Kristen. Bukan kita menistakan agama Kristen, tapi kita hanya menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Orang Kristen kalau diajak berdebat tentang sains, teknologi, embriologi, mereka tidak mau. Apakah kitab mereka itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, atau Al-Quran yang sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Mereka tidak mau kalau berdebat seperti itu. Jadi kalau debat secara ilmiah, orang Kristen itu nggak mau. Meskipun itu pendeta besar itu nggak mau. Kalau berdebat seperti itu, kenapa? Karena Alkitab ini banyak sekali ayatnya yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Sangat banyak sekali. Jadi kalau mereka mau berdebat tentang ilmiah dengan kita, mereka nggak akan mau sampai kapanpun. Jadi kalau Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan ngapain itu diceritakan, dan kenapa di kitab Udin itu tidak diceritakan. Ada juga diceritakan di kitab Udin ini, tapi ceritanya malah terbalik. Ceritanya tidak beraturan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kok Tuhan bisa nggak tahu bagaimana cara menciptakannya? Dan paling anehnya di dalam kitab Kristen ini, kitab sucinya, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Jadi nanti terjadi peperangan antara Mikael dan Haga di sorga. Bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Jadi sorga mereka itu hanya muat 144.000 orang. Tercipta dulu burungnya, baru tercipta binatang darat. Ular makan demu, singa makan jerami. Jadi fungsi gunung itu katanya untuk menahan goncangan gempa. Tapi di Al-Quran dijelaskan fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi di sini orang yang tinggal di pegunungan yang lebih sering merasakan gempa. Jadi inilah kesalahan Alkitab tentang sains, teknologi, embriologi. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.